Bab 74 Master Roh Kekuatan Murni Ekstrim. Xiao Wu sudah mengatakannya, jadi Tang San secara alami tidak akan mencoba untuk menutupi, menganggukkan kepalanya. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu segera menekan tombol penawaran. Apa yang dia tekan adalah 1 untuk 10.000 koin roh emas. Paman, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Kekayaan tidak boleh dihabiskan dengan cara seperti itu. Xiao Wu telah memperhatikan pria parubaya itu, dan melihatnya menekan 10.000 koin roh emas, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, berkata, saya tidak bisa membiarkan Anda merugi. Setelah kenaikan harga saya khawatir tidak ada yang akan datang dan bersaing lagi. Benar saja, seperti yang dikatakan pria parubaya itu, begitu pembawa acara di atas panggung menyebutkan seorang tamu kulit putih yang menawar 10.000 koin roh emas, tidak ada yang datang untuk bersaing sama sekali. Dengan mulus menyegel kesepakatan. Dua teman mudaku, mari kita pergi. Aku memiliki beberapa harapan untuk item yang diperoleh hari ini. Pria parubaya itu berdiri, mengikuti lorong yang dia lewati. Tuan rumah di atas panggung melihatnya akan pergi, jelas santai. Kelompok dua Tang San mengikuti pria parubaya itu bersama-sama berjalan keluar dari pusat lelang. Begitu melewati pintu seorang petugas segera menghampiri. Berbeda dari pelayan yang pernah dilihat Tang San dan Xiao Wu, selera berpakaian petugas ini tidak terbuka, apalagi gaunnya berwarna perak, dan penampilannya bahkan lebih cantik. Meskipun seseorang tidak dapat mengklaimnya sebagai kecantikan yang menakjubkan, tetapi standarnya relatif tidak buruk. Para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Wanita berpakaian perak dengan hormat membungkuk ke arah pria parubaya sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang. Pria parubaya itu mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk memimpin. Tang San dan Xiao Wu mengikuti di belakang pria parubaya itu, di bawah bimbingan wanita berpakaian perak, mereka bertiga berjalan ke sebuah ruangan di samping pusat lelang. Ruangan itu luas, namun dekorasinya sangat elegan, sofa putih nyaman yang terbuat dari kulit asli, dan 4 jenis buah lezat yang diletakkan di atas meja teh bundar. Wanita berpakaian perak berkata, maukah kalian bertiga istirahat dulu, barang lelang akan segera dikirim. Xiao Wu tanpa basa-basi melompat ke sisi sofa, mengulurkan tangan dan mengambil seikat buah, mencicipi satu suap, sangat manis, rasanya tidak buruk. Apakah kamu ingin makan? Tang San tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, sambil melepas topeng dari wajahnya. Xiao Wu saat melihat Tang San melepas topengnya secara alami juga berhenti bersembunyi. Melempar topeng ke satu sisi, dia memakan buah itu dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya itu duduk di sofa, tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dalam diam. Setelah bekerja sebentar, dengan beberapa orang berukuran besar mendorong, sebuah kandang besi besar dikirim. Sangkar besi tidak hanya berisi wanita kucing itu, tetapi beberapa wanita lain juga. Semua bukan barang berkualitas tinggi, tetapi masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Tentu saja, powder shooting shadow yang tidak mencolok juga dikirim ke sini. Pria parubaya itu mengambil powder shooting shadow, melewati kartu berwarna merah, bantu aku menyelesaikan tagihan, kirim juga gadis-gadis ini ke tempatku. Iya, wanita berpakaian perak sebelumnya mengambil kartu itu, membiarkan mereka yang mendorong sangkar besi untuk segera pergi. Pria parubaya itu kemudian berbalik ke arah Tang San, tersenyum sedikit, berkata, teman muda, karena senjata ini milikmu, bisakah kamu mengajariku cara menggunakannya? Tang San mengangguk, menjawab, tentu saja aku bisa. Di bawah perkenalannya yang sederhana, pria parubaya itu dengan cepat memahami metode untuk menggunakannya, langsung menempelkannya ke bagian depan dadanya. Pria parubaya itu tampaknya puas dengan powder shooting shadow, tersenyum sedikit, berkata, dua teman muda saya, meskipun ini mungkin lancang, tetapi saya masih ingin bertanya, Anda termasuk klan mana? Bisakah Anda memberitahu saya? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kami tidak memiliki klan. Kami hanya 2 siswa. Siswa. Pria parubaya itu agak terkejut, secara umum, siswa dari Akademi Master Roh tingkat lanjut harus lulus setelah mencapai 30 peringkat. Hanya beberapa akademi yang akan sedikit memperpanjang peringkat untuk kelulusan. Tang San juga langsung menyuarakan keraguan batinnya, lalu bagaimana kamu bisa merasakan bahwa kekuatan roh kita bukan hanya 30 peringkat? Jangan bilang ini juga bisa diketahui dari ekspresi di mata seseorang. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, berkata, saya juga seorang guru roh,
Teknik roh saya secara kebetulan memiliki satu yang mampu merasakan kekuatan roh guru roh. Berdasarkan penampilan Anda, paling tidak berusia 15 atau 16 tahun, namun sudah dengan kekuatan roh dari 35 peringkat ke atas, saya tidak bisa membayangkan klan mana yang mampu mengajar murid-murid luar biasa seperti Anda. Omong-omong, Anda jauh lebih kuat daripada iblis betina kecil klan saya. Petik 2. Tang San mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Tapi kami benar-benar tidak memiliki klan. Anda menghabiskan 10.000 koin roh emas untuk membeli bayangan tembak bubuk saya tidak bisa membiarkan Anda mengalami kerugian. Biarkan saya memberi Anda ini juga. Saat berbicara, Tang San melepaskan silen sleeve dart di pergelangan tangan kirinya dan menyerahkannya, selanjutnya menjelaskan secara sederhana metode untuk menggunakannya. Tangan kanannya dilengkapi dengan cakar dewa terbang, pembuatannya jauh lebih merepotkan, tentu saja itu tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang lain. Untuk senjata tersembunyi yang relatif biasa seperti sleeve dart dan powder shooting shadow, dia tidak perlu melakukan stint. Setelah beberapa saat pria parubaya itu mengutak-atik armor dart dengan ekspresi terkejut, dia menemukan dua karakter di sudut sleeve dart. Sekte Tang. Apakah kedua senjata ini diproduksi di tempat yang disebut Sekte Tang? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang klan ini sebelumnya? Xiao Wu membusungkan dan tersenyum, berkata, Sekte Tang hanya memiliki satu orang, kakak laki-lakiku, tentu saja kamu belum pernah mendengarnya. Pria parubaya itu terdiam sejenak, tetapi dia segera pulih, menatap Tang San, dia berkata, mungkinkah, dua senjata tersembunyi ini dibuat olehmu? Tang San mengangguk. Mata pria parubaya itu mengungkapkan semacam cahaya yang bijaksana, anak muda, saya tidak yakin tetapi apakah Anda dapat memproduksi barang-barang ini secara massal? Jika memungkinkan, saya berharap untuk membeli dari Anda secara langsung. Tentu saja, harganya tidak akan berubah, setinggi hari ini, tapi seharusnya bisa memuaskanmu. Tang San berkata dengan sedikit bingung, kamu ingin membeli silen sleeve dart dan powder shooting shadow dalam jumlah besar. Pria parubaya itu mengangguk, apakah Anda pikir saya bercanda? Jika dua teman kecil saya tertarik, saya dapat membawa Anda ke klan saya untuk dikunjungi. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi kami memiliki masalah lain, mari kita bertemu jika takdir mengizinkan. Xiao Wu, ayo pergi. Xiao Wu terdiam sejenak, kesannya tentang pria parubaya ini tidak terlalu buruk, karenanya tidak mengerti mengapa Tang San buru-buru memilih untuk pergi, tapi dia tentu saja tidak akan meragukan keputusan Tang San. Pria parubaya itu tidak menghalangi mereka, sedikit tersenyum, berkata, kamu benar, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Sungguh menyenangkan bertemu denganmu. Tang San menjawab sambil tersenyum, untuk kita juga. Menyaksikan mereka berdua berjalan keluar ruangan, pria parubaya itu merasakan silen sleeve dart di pergelangan tangannya, berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali kekuatan kedua senjata ini agak kecil, namun, potensi kedua anak ini benar-benar tidak buruk. Diam-diam membuka pintu, seseorang masuk dari luar, pemimpin klan, kita harus kembali. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih salju, dengan kepala rambut perak disisir rapi di belakang punggungnya, dengan penampilan yang sederhana dan tanpa hiasan, kedua matanya tidak sepenuhnya terbuka tetapi sedikit tertutup, dengan gerakan di antaranya dia mengeluarkan tipe perasaan yang sangat istimewa. Jika aura pria parubaya itu lembut, maka aura pria tua ini bisa digambarkan sebagai ujung yang tajam. Ujung tajam yang mematikan. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya, kita harus kembali. Paman Pedang, ayo pergi. Akademi Shrek, pintu masuk. Ayah, tolong kembali. Masalah ini ada di antara kita para siswa. Kamu datang ke sini, tidakkah aku akan kehilangan lebih banyak muka? Tai Long berkata sambil menahan rasa sakit dan menghirup. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dengan masalah jelas menggerakkan tubuhnya. Hanya dengan dukungan lengan siswa lain dia bisa berdiri dengan mantap. Di depannya, seorang pria parubaya dengan tubuh yang lebih besar darinya dengan satu ukuran dengan marah memperhatikan para siswa yang lewat. Penampilan orang ini dan Tai Long memiliki kemiripan hingga 80%, hanya saja dia terlihat sedikit lebih tua, pakaian luarnya tidak mampu menutupi otot-otot yang membengkak itu, dan wajahnya terlihat kokoh. Astaga, anakku dipukuli sampai persendiannya terkilir semua, jika aku, ayahmu, mentolerirnya, aku tidak akan layak disebut Raja Tai Nuo yang kuat. Dasar bajingan kecil,
hanya tahu bagaimana mempermalukan, aku, bahkan tidak bisa menang melawan anak berusia 10 tahun. Aku datang untuk melihat siapa yang begitu tangguh bahkan berani memukuli putra Tainuo. Tai Long saat ini memiliki wajah ketidakberdayaan, dalam hati menyesali kembali ke rumah untuk beristirahat. Sampai sekarang persendian keempat anggota tubuhnya terhubung lagi. Terlepas dari pembelaannya yang tak kenal takut, dikalahkan oleh Tang San dalam keadaan kacau dan gelap bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ayah, tindakanmu membuatku dalam posisi yang sulit. Di masa depan bagaimana aku bisa melanjutkan kultivasi di akademi? Tai Long terus menasihati ayahnya sendiri dengan senyum pahit. Bersabarlah, orang lain sudah lama lulus dengan peringkat 30, namun akademimu yang rusak masih ingin membuat kelas lanjutan yang tahu apa-apa ini. Biarlah, bahkan kamu dipukuli sampai keadaan ini, tidak ada yang peduli. Tunggu sampai aku tangkap orang itu, aku pasti akan menemukan guru akademimu dan mengeluarkannya. Ini, ayah, aku yang punya masalah. Tidak ada hubungannya dengan Tang San. Kamu masih punya wajah untuk berbicara. Bertengkar dan dipukuli seperti itu. Kamu benar-benar mempermalukanku sebagai ayahmu. Beberapa siswa yang lewat secara alami mengenali Tai Long, tetapi begitu melihat ekspresi jahat Tainuo, tidak ada yang berani mendekat, segera mempercepat langkah mereka ketika lewat. Tai Long, apa yang kamu lakukan di sini? Masih tidak menyerah. Tang San dan Xiao Wu akhirnya kembali, Xiao Wu yang pada pandangan pertama melihat wajah Tai Long yang bengkak seperti kepala babi, mau tidak mau berkata. Tai Long buru-buru menghadap Tang San dan Xiao Wu dan berulang kali mengirim pandangan peringatan, memberi isyarat kepada mereka untuk bergegas dan masuk. Tapi Xiao Wu salah mengartikan niatnya, kamu berakhir seperti ini tetapi masih belum puas. Memutar matamu. Jangan bilang kamu masih ingin mengadakan kontes. Kemunculan Xiao Wu menarik perhatian Raja Tainuo yang kuat, diam-diam memuji, betapa cantiknya wanita itu. Meskipun secara lahiriah dia terlihat berani dan tidak sopan, tetapi dia tidak bodoh. Dari beberapa kalimat yang diucapkan oleh Xiao Wu dia telah menangkap banyak hal. Melihat lagi ekspresi wajah putranya, tatapannya tiba-tiba mendarat di atas Tang San. Kalian berdua, siapa Tang San? Tainuo dengan dingin bertanya. Tang San mendengar seseorang memanggil namanya dan tanpa sadar menjawab, saya. Bagus, jadi kamu adalah bajingan kecil yang memukuli putraku sampai seperti ini. Tainuo telah menunggu di sini sepanjang sore, akhirnya menemukan targetnya, kemarahannya membuncah di hatinya, mengulurkan tangannya yang besar, dia segera meraih bahu Tang San. Tang San melangkah dengan Ghost Shadow membingungkan trek, meluncur 3 ci ke belakang, menghindari tangan besar Tainuo, kamu adalah ayah Tai Long. Tainuo dengan bangga berkata, benar, saya Raja Tainuo yang kuat. Anda memukuli putra saya sampai keadaan ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan. Xiao Wu menatap Tai Long dengan sedikit jijik, selesai memukuli yang muda, yang tua kemudian muncul. Jika kita juga memukuli ayahmu, apakah kakekmu akan keluar juga? Tai Long terdiam sejenak, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa malu, Xiao Wu, jangan salah paham, ayahku melihat lukaku, itu sebabnya. Namun, jika kakekku benar-benar datang, itu akan merepotkan. Sisi Tainuo melirik Xiao Wu, gadis kecil, masalah ini juga melibatkanmu. Jika bukan karena kamu merayu putraku, apakah dia akan dipukuli dengan menyedihkan? Tentu saja Femme Fatale, mengetahui cara merayu pria di usia yang begitu muda. Petik 2. Xiao Wu terkejut, menjadi marah, gorila, kamu bilang siapa yang merayu pria? Tainuo mengeluarkan satu gerutuan, jangan bilang kamu tidak membuat bajingan kecil ini marah untuk memukuli putraku. Setelah aku menyelesaikan bocah ini, aku akan mendisiplinkanmu. Putraku tidak ada yang tidak memuaskan. Anak ini hanya beberapa gigolo lainnya. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih Tang San lagi. Sehubungan dengan serangan Tainuo, Tang San awalnya tidak marah. Dia bisa melihat bahwa Tai Long tidak berbohong, ayahnya jelas tidak dibawa olehnya. Namun, penghinaan Tainuo untuk Xiao Wu membuat Tang San tidak bisa mentolerir lagi. Baginya, Xiao Wu justru merupakan domain terlarang. Cahaya di dalam matanya langsung dingin. Kali ini dia berhenti menghindar, bergerak maju, mengayunkan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan Tainuo, tangan kanan menopang sikunya, menggunakan di antara semua teknik memutar sendi, teknik muscle twisting bone grinding yang paling ampuh.
Saat pergelangan tangan Tai Nuo ditangkap oleh Tang San, dia terkejut, tetapi reaksinya tidak bisa dibandingkan dengan Tai Long. Tidak menarik tangannya ke belakang, mengeluarkan teriakan rendah, dia mengayunkan tinjunya, pembuluh darah di otot lengannya tiba-tiba naik. Tang San's Controlling Crane Catching Dragon mungkin sangat indah, tetapi pada saat ini secara tak terduga tidak ada gunanya karena dia hanya merasakan kekuatan besar yang lewat dari siku pihak lain, langsung mengibaskan kedua tangannya. Kaki melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track, ia berturut-turut mundur beberapa langkah sebelum berhasil berdiri kokoh. Apa kekuatan yang kuat? Hati Tang San terpesona, dan segera mulai memusatkan semangatnya. Tai Nuo agak terkejut karena dia tidak bisa melempar Tang San, tidak heran kamu bisa memukuli anakku, kamu pasti mahir. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu ambil dariku. Saat berbicara, dia juga tidak mau melepaskan semangatnya. Begitu saja saat mengejar Tang San, kedua tangannya tiba-tiba terbuka, menuju ke pinggang Tang San dalam pelukan. Dari pertemuan sebelumnya, Tang San mengerti bahwa kekuatan pihak lain berada di luar kemampuannya. Jika ditangkap oleh pelukannya, tidak perlu memikirkan untuk berjuang bebas. Namun, Tang San jelas bukan master roh tipe kekuatan, tentu saja dia tidak akan berbenturan langsung dengan lawan. Mengubah langkahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Meskipun kecepatan Tai Nuo tidak dianggap lambat, tetapi dengan beberapa pukulan berturut-turut, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang San. Bocah bau, jangan lari jika kamu memiliki keterampilan. Tai Nuo dengan marah menatap Tang San, namun dalam hati dia sangat terkejut. Dia telah mendengarkan Tai Long mengatakan bahwa Tang San adalah master roh tipe kontrol, dan cukup kuat dalam kemampuan bertarung jarak dekat. Melalui beberapa probe ini, meskipun kekuatan Tang San jauh di bawahnya, kelincahannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dia yang tidak menggunakan rohnya. Ingin menangkap Tang San dengan cara ini tidaklah mudah. Tang San tidak menjawab. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, cahaya putih susu keluar dari tubuhnya. Blue Silver Grass berputar di sekelilingnya, 2 kuning 1 ungu, 3 cincin roh berputar, mengeluarkan kilau yang mempesona. Tai Nuo mendengus, menggunakan semangat bertarung melawanku. Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat semangatmu. Orangutan kuat, peningkatan tubuh. Mendampingi teriakan tunggalnya, seluruh orang mengeras dan bertambah 5 cun, mengiringi serangkaian suara sobek, otot-otot berkulit gelap segera membelah pakaian atasnya, memperlihatkan batang tubuh yang kokoh. Tai Long sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan ayahnya, dia masih terlalu banyak kekurangan. Menyebabkan murid Tang San agak berkontraksi, di kaki Raja Tai Nuo yang kuat, total 5 cincin roh bangkit. 2 kuning, 3 ungu. Kilau indah mengelilingi tubuh dan bangkit. Sebenarnya, Tang San tidak tahu bahwa keluarga Tai Long memiliki kebiasaan tradisional, yaitu menutup-nutupi. Apalagi Tai Long adalah satu-satunya penerus langsung, setelah kembali ke rumah pada siang hari, membiarkan Tai Nuo melihat tubuh lukanya, tentu saja dia tidak bisa menahan amarahnya dan berlari. Bocah, takut sekarang. Jika takut, maka akui kekalahan. Pertama-tama aku akan melepaskan keempat anggota tubuhmu, dan kemudian membawamu bersama untuk menemukan guru akademimu untuk mencari alasan. Aku adalah pertempuran tipe kekuatan peringkat 58 Raja Roh, pikirkanlah hati-hati. Tinju dan kaki buta, jika kebetulan aku mematahkan kakimu, maka aku akan malu. Melepaskan semangatnya sendiri, Tai Nuo langsung mengungkapkan ekspresi arogan. Dari apa yang dia lihat, dia lebih tinggi dari lawan dengan setidaknya 20 peringkat kekuatan roh. Dia benar-benar bisa membuat bocah di depannya ini menyerah dengan mudah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa karakteristik terbesar Tang San adalah keuletannya yang kuat, semakin besar tekanannya, semakin besar pula pantulannya. Kamu adalah ayah Tai Long, tapi jelas bukan ayahku. Ayo bertarung jika kamu mau. Tang San dengan dingin berkata. Dalam hati dia agak sedih, anak seseorang dipukuli dan ayahnya kemudian muncul, tetapi di mana ayahnya sendiri? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin kuat semangat bertarungnya. Mereka mengatakan, pasukan yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang. 3. Saat ini kekuatan roh batin. Tang San beredar dengan cepat, kondisi seluruh keberadaannya telah meningkat ke puncak. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Xiao Wu saat melihat bahwa Tai Nuo sebenarnya adalah kekuatan tingkat Raja Roh, dengan tergesa-gesa akan melepaskan rohnya sendiri. Tang San mengangkat tangannya untuk menghentikannya, berkata, tidak, biarkan aku pergi sendiri.
Kamu tidak perlu ikut campur. Ini masalah antara laki-laki. Bagus. Tai Nuo mengeluarkan satu pujian, kamu anak nakal mungkin tidak terlihat cukup kuat pada pandangan pertama, tetapi kalimat ini sebaliknya lebih sesuai dengan seleraku. Benar, ini masalah antara laki-laki. Hanya dari sini, aku akan lebih lunak di kemudian hari. Tidak perlu untuk. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya sudah bergerak. Dia tidak maju, tetapi mundur dengan cepat, rumput perak biru terlepas dari tubuhnya seolah-olah mereka adalah ular biru ungu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju Tai Nuo dalam kawanan. Tai Nuo tertawa, seluruh tubuhnya seperti tank, dia menyerang langsung ke arah Tang San. Mengenai rumput perak biru yang mendekat, dia mengabaikannya sepenuhnya. Suara peng-peng terdengar berulang kali. Begitu rumput perak biru berputar di sekitar tubuh Tai Nuo, itu akan segera terkoyak oleh otot-ototnya yang kuat, tanpa diduga bahkan tidak dapat menundanya. Orang harus tahu bahwa setelah Tang San menerima cincin roh Man Face Demon Spider, rumput perak birunya telah menjadi sangat tangguh. Juga menambahkan penempaan oleh sumur es dan api Yin Yang, itu menyebabkan tingkat ketangguhan rohnya naik ke tingkat lain. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San ketika menghadapi Tai Nuo, Raja Roh yang merupakan lawan dari level lain, tidak takut. Namun, kekuatan Tai Nuo bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan, Blue Silver Grace dengan ketangguhan seperti itu secara tak terduga tidak dapat menundanya. Hanya sesaat Tang San telah menyimpulkan bahwa Raja Roh peringkat 58 ini, dari segi kekuatan secara tak terduga dia tidak akan kalah dari roh pertempuran beruang Vajra yang kuat Sage Zhao Wuji yang dikenal karena kekuatannya, dan kekuatan roh Zhao Wuji lebih dari 76 pangkat. Dalam pikirannya pengetahuan yang diberikan Grandmaster dengan cepat berputar, Tang San mengerti bahwa pertemuannya kali ini, mungkin adalah Master Roh tipe kekuatan murni. Yang disebut tipe kekuatan murni mengacu pada semua kemampuan cincin roh yang menambah kekuatan saja. Dengan kekuatan besar, tubuh secara alami tangguh. Hari ini, selama pertarungan melawan Tai Long, Tang San samar-samar menemukan masalah ini. Tingkat ketangguhan tubuh Tai Long bukanlah apa yang seharusnya dimiliki oleh 30 lebih Spirit Master. Saat ini Tai Nuo memberinya perasaan yang jauh lebih dalam. Semua rumput perak biru ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. 5 cincin roh Tai Nuo bergerak berirama ke atas dan ke bawah tubuhnya, 2 cincin roh pertama melepaskan pancaran cahaya kuning secara bergantian. Dari 2 cincin roh yang melengkapi keterampilan rohnya, satu dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan satu memadatkannya. Diterapkan secara bergantian, mereka mampu membuat kekuatan aslinya yang menakutkan meningkat 50%. Menambahkan kekuatan roh peringkat 58 tubuhnya, dia mampu sepenuhnya mengabaikan rumput perak biru Tang San. Pengalaman tempur Tang San sangat banyak, meskipun menghadapi lawan yang kekuatannya benar-benar kewalahan, dia tidak memiliki sedikit pun kegugupan. Meskipun menggunakan rohnya membuat kecepatan Tai Nuo meningkat pesat, tetapi di bawah stimulasi kekuatan rohnya, kecepatan Tang San juga meningkat secara merata. Tai Nuo ingin menyusulnya dalam waktu singkat pasti tidak akan mudah. Tang San hanya menarik rumput perak birunya sendiri, hanya mengandalkan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghadapi lawannya, tidak terburu-buru untuk menyerang. Dalam pertempuran satu lawan satu, yang pertama harus memahami kekuatan dan kekurangannya sendiri dan lawan. Kekuatan Tai Nuo sangat jelas, itu adalah kekuatannya yang menakutkan dan kemampuan bertahannya. Dan apa keahliannya sendiri? Tang San tahu bahwa secara pribadi dia memiliki banyak poin kuat. Ketangguhan Mysterious Heaven Skill adalah salah satunya. Budidaya kekuatan roh yang bukan dari dunia ini, metode pikiran kelas 1 ortodoks Tang San keterampilan surga misterius memiliki keuntungan besar dalam memulihkan energi. Dan langkahnya yang tidak tetap dibandingkan dengan pelepasan kekuatan lawannya yang tak henti-hentinya jelas menyelamatkan beberapa kekuatan. Jika dia ingin menang atas lawannya, dia harus terlebih dahulu menghabiskan kekuatan roh lawannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran terus meningkat. Xiao Wu dengan gugup mengepalkan tinjunya, bersiap untuk naik dan membantu kapan saja. Sementara itu Tai Long juga benar-benar terpikat oleh pertempuran antara ayahnya dan Tang San ini. Semangat keluarga Tai mereka juga diwariskan. Dia juga ingin melihat bagaimana ayahnya akan menahan Tang San yang memukulinya tanpa mengizinkan serangan balik. Seiring berjalannya waktu, Tai Nuo menjadi agak tidak sabar. Pertarungan dia dan Tang San, awalnya curiga tampaknya menjadi yang kuat menggertak yang lemah. Sekarang lebih jauh lagi serangannya tidak berhasil untuk waktu yang lama, di mana wajahnya
Tiba-tiba menghentikan langkahnya, Tai Nuo berhenti mengejar Tang San, mengeluarkan teriakan marah ke arah langit. Akar kekuatan. Cincin roh ketiga, juga cincin roh 1000 tahun pertama Tai Nuo tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu. Dia akhirnya menggunakan kemampuan rohnya yang lebih kuat. Tubuhnya yang semula penuh dengan kekuatan dan keagungan tampaknya agak melebar lagi. Pembuluh darah biru yang berkelok-kelok di bawah kulit berkerumun seperti ular kecil. Sekeliling tubuh Tai Nuo tampak tertiup oleh lapisan kekuatan yang berputar-putar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, udara di sekitarnya ternyata menebal. Tang San saat melihat Tai Nuo menghentikan langkahnya, segera menjadi lebih berhati-hati. Diam-diam memperhatikan Tai Nuo, matanya secara bertahap mengungkapkan cahaya ungu kemasan. Ho, Tai Nuo dengan keras mengangkat kaki kanannya, menghentak-hentakkan keras permukaan tanah. Adegan mengerikan muncul, tanah tiba-tiba bergetar, seolah-olah bahkan seluruh kota surga Dou bergetar, keretakan dengan cepat menyebar dari permukaan tanah, mencapai kaki Tang San dalam sekejap. Selain celah yang lewat, kerikil di bawah pengaruh arus Qi yang ganas membubung ke langit, terbang puluhan meter lurus ke atas di langit. Artinya, dalam jarak perjalanan dari garis lurus ini, setelah celah itu meluas ke kaki seseorang, maka dia akan menerima serangan kekerasan. Kekuatan yang sangat kuat, jadi kekuatan juga bisa digunakan seperti ini. Tang San berpikir dalam hatinya, dalam sekejap, seluruh tubuhnya melintas dengan cepat. Dia sangat jelas bahwa perbedaan antara kekuatan rohnya dan kekuatan lawan terlalu besar, bahkan dengan salah satu dari 8 meridian yang luar biasa terbuka, dia tidak mungkin bersaing langsung dengan Tai Nuo. Apa yang dia bisa lakukan sekarang, adalah menghindar. Meskipun Tai Nuo dari jarak jauh bisa mengerahkan kemampuan ofensifnya dengan metode saat ini tidak diragukan lagi juga meningkatkan konsumsi kekuatan rohnya. Raungan berturut-turut menyebabkan tanah bergetar berulang kali, satu garis celah demi satu bergegas menuju Tang San. Serangan terus-menerus Tai Nuo. Sangat cepat, tetapi Tang San mengelak lebih cepat, sosoknya yang tangkas berputar-putar di medan perang seperti kupu-kupu. Tiba-tiba maju dan mundur, membiarkan arus Qi yang menakutkan melewati tubuhnya, namun tidak menerima pukulan dari awal hingga akhir. Anak nakal yang licin, Tai Nuo mengeluarkan kutukan marah. Sebagai Master Roh tipe kekuatan, yang paling dia benci adalah Master Roh sistem serangan kelincahan, makhluk seperti dia paling menyukai pertempuran langsung. Menghadapi Tang San, jelas kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, namun ada sedikit perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak mampu mengerahkannya, menyebabkan dia menjadi sangat tidak nyaman. Berat, kamu memaksaku melakukan ini. Perhatikan teknik roh keempatku. Force Quick. Cincin roh keempat di tubuh Tai Nuo tiba-tiba menyala. Melihat tubuh Tai Nuo yang tiba-tiba meregang, wajah Tai Long menjadi pucat, buru-buru berteriak, semuanya mundur, cepat. Tubuh Tai Nuo ditarik ke belakang seperti busur besar. Segera, menggunakan kekuatan punggungnya untuk mengangkat kedua lengannya, di bawah kecemerlangan yang dilepaskan oleh cincin roh keempat yang menyala itu, kedua lengannya menghantam permukaan tanah dengan keras. Di bawah ledakan keras, lingkaran gelombang kejut tiba-tiba dilepaskan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menyelimuti area besar di sekitar tubuhnya. Permukaan tanah di mana kakinya sebelumnya diinjak pada awalnya sudah rusak parah. Pada saat ini kekuatan kolosal ini mengguncangnya lagi. Seluruh permukaan tanah tiba-tiba runtuh, tanah, pasir, dan batu membumbung ke langit. Dalam diameter 30 meter, pasir dan batu beterbangan di langit. Arus energi yang sangat kuat mengalir menuju langit. Dapat dianggap bahwa Tai Nuo tetap berpikiran jernih, dia telah mentransmisikan seluruh kekuatannya ke tanah, lebih jauh lagi membatasi area ledakan kekuatannya. Jika tidak, dengan banyak siswa saat ini menonton pertempuran, dalam situasi di mana kemampuan pertahanan diri seseorang tidak cukup, cedera tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, tubuh Tang San masih sepenuhnya diselimuti dalam jangkauan serangan Tai Nuo. Serangan semua arah semacam ini secara alami tidak dapat dihindari dengan teknik fisik apapun. Xiao Wu sudah bergegas maju di antara tangisan khawatir, tetapi kekuatan Tai Nuo benar-benar menakutkan. Arus Qi yang kuat langsung memblokirnya, menjaganya di luar serangan. Lihat, di langit. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, menarik pandangan para siswa dan Tai Nuo ke arah langit. Di udara, debu yang beterbangan di langit berangsur-angsur turun. Turun pada saat yang sama juga merupakan sosok yang bersinar dengan cahaya ungu. 8 tombak ramping memanjang dari punggungnya, warna merah dan putih yang bersinar menutupi tombak,
rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di punggungnya, memperlambat kecepatan turunnya. Dengan tatapan sedingin es menatap Tai Nuo dari awal hingga akhir, 8 tombak panjang di punggungnya berkilauan dengan kilau indah di bawah sinar matahari, memberikan perasaan aneh kepada penonton. Kekhawatiran, kekaguman, ketidakpercayaan, berbagai sentimen diungkapkan di antara para siswa. Mereka semua bisa melihat bahwa Tang San, salah satu siswa kelas lanjutan akademi, masih bisa melarikan diri ketika menghadapi serangan penuh teknik keempat Master Roh tingkat Raja Roh. Kekuatan macam apa ini? Jika penghindarannya sebelumnya dikatakan hanya sebuah teknik, maka, apa yang telah ditampilkan Tang San sekarang adalah kekuatannya yang sebenarnya. Tatapan mata Tai Long sejenak menjadi tidak fokus. Pada saat ini dia benar-benar mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Tang San. Meskipun keduanya adalah 37 peringkat yang sama masih memiliki kekuatan yang berbeda. Sebenarnya, Tang San saat melihat Tai Nuo membuat gerakan membungkuk ke belakang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pertama-tama melepaskan 8 tombak laba-labanya. 8 tombak laba-laba dimasukkan ke tanah pada saat yang sama, muncul dengan kekuatan penuh, mengirim tubuhnya tinggi-tinggi ke langit. Meskipun dia masih menerima serangan dari arus energi dan kerikil, dengan cara ini kerusakannya telah turun ke tingkat terendah. Kelenturan Blue Silver Grass menunjukkan efeknya, mengandalkan kontrol tepat Tang San, Blue Silver Grass terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di udara, mengimbangi kecepatan keturunan, ini memungkinkan dia untuk dapat melarikan diri dari sebagian besar kekuatan serangan Tai Nuo. Tai Nuo saat ini berdiri di tengah lubang besar yang berdiameter 30 meter, kedalaman lubang besar ini mencapai 5 meter, kehancuran yang disebabkan olehnya cukup untuk membuat siapapun takut. Jika ini terjadi di medan perang, kecuali jika kekuatan lawan lebih besar darinya, tidak akan ada yang selamat di area ini. Menyaksikan Tang San yang perlahan turun, Tai Nuo tidak bisa menahan semangatnya. Setelah berturut-turut menggunakan kemampuan roh ketiga dan keempat, konsumsi kekuatan rohnya sendiri tidak sedikit. Pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk menangguhkan serangannya, menatap tubuh Tang San yang turun. Tang San saat melihat ini dengan santai mengangkat tangannya dan mengusap pinggangnya, kotak hitam yang panjangnya sekitar 1 ci muncul di genggamannya. Master roh tipe kekuatan tidak diragukan lagi tidak bisa terbang. Sebelumnya Tang San telah melompat 30 meter penuh ke langit, saat ini baginya, Tai Nuo adalah target terbaik. Mengandalkan kekuatan rohnya, dia jelas tidak akan menghancurkan pertahanan lawan. Namun, jangan lupa, dia berasal dari Sekte Tang. Hati-hati. Di udara, Tang San tetap memperingatkan Tai Nuo, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tai Nuo dan putranya, Tai Long apalagi teman sekelasnya. Jika bukan karena pertahanan abnormal Tai Nuo, dia masih tidak akan mengambil panah tirani Suge-Suge itu. Godly Suge Crossbow tentu saja tidak dapat dipersiapkan sebelumnya, ini karena ketika perangkat dikencangkan terlalu lama akan rusak, tetapi Tang San menggunakan rumput perak biru untuk menghasilkan bentuk payung, menyebabkan kecepatan turunnya melambat sebanyak mungkin, memungkinkan dia untuk mempersenjatai perangkat. Selain itu, permukaan tanah juga runtuh sejauh 5 meter, ini memberi Tang San lebih banyak waktu. Tai Nuo memperhatikan Tang San yang akan mendarat. Kali ini dia turun dari langit, yang jelas berarti dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan dia segera menyelesaikan persiapan. Tapi panah Dewa Suge di tangan Tang San sudah ditujukan padanya. Hati-hati. Mengapa saya harus berhati-hati? Tepat ketika Tai Nuo bingung tentang ini, serangkaian dengungan nyaring langsung meledak. Laju tembakan Godly Suge Crossbow terlalu cepat, terlebih lagi dalam situasi ini di mana jaraknya sangat pendek. Satu-satunya reaksi Tai Nuo yang mungkin adalah menggunakan lengannya untuk memblokir bagian depan wajahnya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terasa seperti beberapa benda menghantamnya dengan keras, berturut-turut mundur 3 langkah ke belakang sebelum keseimbangannya pulih. Semua 16 baut panah, benar-benar tersangkut di lengan dan dada Tai Nuo. Otot-otot besar Tai Nuo menunjukkan kekuatan pertahanan mereka yang sangat sombong, dan panah Dewa Suge yang cukup kuat untuk menembus pelat baja hanya masuk 1 cun ke dalam daging sebelum tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Bajingan! Tai Nuo mengeluarkan raungan marah, kekuatan roh seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. 16 baut Godly Suge Crossbow hampir seketika terbang keluar dari dia menggunakan otot-ototnya, menyertainya terbang keluar juga 16 aliran darah segar. Meskipun Godly Suge Crossbow memiliki kekuatan tirani,
itu tidak cukup untuk meninggalkan luka fatal padanya. Namun dia, Raja Roh peringkat 58, terluka oleh Penatua Roh 30 sesuatu, itu sudah merupakan penghinaan yang keterlaluan. Mungkin karena perasaannya yang terlalu gelisah, Tai Nuo tidak menyadari bahwa luka di tubuhnya hampir tidak menunjukkan rasa sakit. Tang San sepenuhnya menunjukkan pengalaman tempurnya yang berlimpah. Saat Tai Nuo menggunakan tangannya untuk menutup matanya sendiri, rumput perak biru di punggungnya telah menyebar dan dia dengan cepat mendarat. 8 tombak laba-laba melompat dari tanah, seluruh tubuhnya dengan cepat mengubah posisi. Ketika Tai Nuo menurunkan tangannya, dia tiba-tiba kehilangan semua jejaknya. Aura tajam datang dari belakang, Tai Nuo secara naluriah ingin berbalik untuk memblokir, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya tertunda sejenak, hanya setengah berbalik, rasa mati rasa tiba-tiba menyebar dari bahunya. Dari sudut matanya, penglihatan tepinya kebetulan menyaksikan 8 tombak laba-laba Tang San membuat gerakan mundur. 4 tombak terbawah disandarkan ke tanah, 4 tombak teratas direntangkan di depan, meninggalkan 4 lubang kecil di bahu Tai Nuo. Menghadapi Master Roh dengan kekuatan pertahanan yang tangguh, bagaimana seseorang menyerang? Tang San menggunakan tindakan untuk memberi pelajaran kepada siswa di sekitarnya. Meskipun kekuatan pertahanan Tai Nuo kuat, dia masih harus mengandalkan kekuatan daging dan rohnya untuk bertahan.